Wasyukuru dan bersyukurlah kalian li kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian bersyukur, janganlah kalian mengingkari nikmat. Ingatlah kalian, berzikirlah kalian di kepadaku, ni'mati warraqai, dalam keadaan kalian mendapatkan nikmat, warraqai, dan dalam keadaan sejahtera. Saat kalian gembira, saat kalian sejahtera, ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku. Aku niscaya aku ingat kepada kalian, fisyiddati, dalam keadaan sulit, walbalai, dan dalam keadaan menerima cobaan atau bala. Ingatlah kepada Allah saat kita bahagia. Ingatlah kepada Allah saat kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan. Ingat kepada Allah, maka niscaya Allah juga akan ingat kepada kita saat kita dalam keadaan susah. Jangan ketika sudah ditimpa musibah, ketika sudah susah, baru ingat kepada Allah. Saat ditimpa bala, baru ini. Jangan begitu. Ingatlah kepada Allah dalam kebahagiaan kamu, maka niscaya Allah akan mengingat kamu dalam keadaan susah. Bahagia kita tetap beribadah, berzikir, dan selalu ingat kepada Allah. Ini kalau sudah nikmat, kalau sudah dalam bahagia, lupa. Jangankan kepada Allah, kepada teman saja, si teman pasti akan jengkel. Kalau kita ingat teman, kalau pas kita lagi kepepet, uang gak punya, teman lagi dapat kiriman banyak jajan, deketin temannya. Tapi ketika sudah banyak makanan, banyak kiriman, temannya yang biasanya dideketin kalau ada makanan, sekarang dijauhi, temannya pasti akan mengerti. Oh, begitu kamu. Gila mau betul? Itu kepada sesama teman. Saya tidak ingin mengatakan apalagi Allah, tidak. Tentu beda antara makhluk dengan khaliq. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi hal ini kita perlu pahami sebagai bentuk etika, sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Malu kita kalau pas bahagia kita melupakan Allah, sholat males, berzikir apalagi, berdoa ngapain doa bukan segalanya. Kalau sudah ditimpa musibah, bangkrut, baru tangis kepada Allah. Banyak ini untuk santri yang Munawariyah, monggo kalian masih kecil, kalian masih dalam tahap pendidikan. Ingat ini, camkan ini. Ingatlah kepada Allah, fisarra'i wad-dharra. Ingat kepada Allah baik dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah. Amin Allahumma amin. Udkuruni, ingatlah kalian nih kepadaku, bitaslimi, dengan sikap penuh kepasrahan dan penyerahan diri, waridho, dan sikap kerelaan
penuh qanaah. Ingat kepada Allah. Adkurkum, niscaya aku ingat kepada kalian bil lutfi, dengan kelemah lembutan, wa husnit tadabburi, dan dengan sebaik-baiknya pengaturan dari Allah Al-Khaliq kepada makhluknya. Amin. Allahumma amin. Udkuruni bid-du'a, ingatlah kalian nih kepadaku bid-du'ai, dengan memperbanyak doa. Saat berdoa ingat kepada Allah. Jangan ketika bersama-sama berdoa ngomong sendiri. Ketika doa bersama dia malah main-main, tidak meresapi doanya. Alhamdulillah. Udkuruni bidu'a, ingatlah kalian kepadaku bidu'ai, dengan doa. Adkurkum, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian bil atoi, dengan anugerah dan pemberian. Allahumma sholli ala Udkuruni, ingatlah kalian kepadaku bitadalluli, dengan sikap kerendahan diri atau menjadi dengan sikap merendahkan diri. Kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita ini adalah makhluk yang sangat hina di hadapan Allah. Dalam pikir kita mutadzallilan, kita berpikir dengan sikap yang penuh kehinaan diri. Jangan mentang-mentang bapaknya seorang Kapolres umpamanya. Jangan mentang-mentang bapaknya Kapolda, gubernur, bahkan presiden umpamanya. Jangan mentang-mentang orang tuanya punya koneksi jalur pusat umpamanya. Doanya sembarangan, doanya asal-asalan. Apa? Tinggal ikut. Jangan. Siapapun kita, apapun jabatan kita di depan Allah, kita ini adalah makhluk yang sangat hina. Kita bahkan tidak kuat untuk menahan mata kita ini 24 jam. Sekuat apapun seseorang, dia sangat butuh istirahat, butuh tidur. Sementara Allah hayyun daimun. Allah selalu hidup, tidak pernah Allah. Kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah. Berzikirlah kepada Allah bitadalluli, dengan sikap kehinaan diri. Adkurkum bitafaduli, maka niscaya aku akan mengingat kalian bitafaduli, dengan memberikan fadilah dan keutamaan. Semakin seorang hamba bersikap, semakin seorang hamba merasa hina di hadapan Allah, maka Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Sebaliknya, semakin sombong seorang hamba di hadapan Allah, maka sesungguhnya orang tersebut sudah nyungsep dalam kehinaan diri. Alhamdulillah. Fal-abdu, maka adapun seorang hamba itu yang mula-mula berpikir siapa abad bilisanihi, dengan lisannya, hatta sehingga yang sila turun sultanul dzikri ala qalbihi, apa kekuatan sultanul dzikri, apa kekuatan zikir, the power of zikir, the power of, bukan the power of
love, apalagi the power of tahu swimming. Mula-mula seorang hamba itu berzikir kepada Allah bilisanihi, dengan lisannya, terus dia memperbanyak zikirnya sampai kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa memastikan setahun, 2 tahun, sehari, 2 hari, tidak ada. Siapa yang bisa memberikan anugerah dalam hidup kita? Allah. Bisa saja Allah karena rahmat dan rohimnya kepada si fulan, dia sudah berzikir cuma 2 hari, kemudian langsung dianugerahkan the power of zikir oleh Allah. Ada juga yang lain sudah berzikir bertahun-tahun tapi tetap saja kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangankan merasakan nikmatnya zikir la ilaha illallah, bahkan dia terlena dalam riwayat mimpi. La ilaha illallah. Ya, kenapa ketika berzikir la ilaha illallah itu berusaha untuk maksimal merasakan? Karena tidak baik untuk bisa merasakan nikmatnya zikir dulu. Jadi memang semuanya harus dipaksa dulu. Semuanya harus dipaksakan dulu. Bahkan ada riwayat, gak apa kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan hingga mereka menganggap kita gila pun gak apa-apa. Hatta yajnun majnun. Gak apa-apa. Itu berusaha untuk bisa bersuara. Tapi kalau sudah turun the power of zikir, maka dia pun sudah zikir. Kita sebagai pemuda dalam zikir, kita memang harus berusaha. Kita memang harus berusaha menikmati rasa zikir kita. Kita bisa menyelami, menghayati bacaan zikir kita. Tapi setiap Jumat kita punya hayalah 1000. Itu waktunya banyak sekali untuk bisa jadi dari 1000 la ilaha illallah itu ada 1 atau 2 atau 3 yang kita mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, langsung nyemplung ke pikiran dan hati kita. Bisa jadi saat itu akan turun kuwatul dzikri atau the power of Fal-'abdu yadhkuru bilisanihi hatta yanzila sultanul dzikri ala qalbihi. Seorang hamba itu mula-mula dia berzikir dengan lisannya sehingga yanzila sultanul dzikr, sampai turun kekuatan atau the power of zikir ala qalbihi, ke hatinya si abad ini. Nah ini terus fa'idha nazala, dan ketika sudah turun apa sultanul dzikr, apa the power of zikir ala qalbihi, ke dalam hatinya hamba itu, istanara qalbuhu, maka akan bersinarlah, istanara, maka bersinarlah qalbuhu, apa hatinya sang hamba. Allahumma shalli ala Yadillu yazidu sultanul dzikri, yadillu yazid, terus yazidu bertambah sultanul dzikri, apa the power of zikir, wa taqwa, yadillu yazidu sultanul dzikri wa tuqawwi junudahu, dan memperkuat apa sultanul
junudahu, pada lafaz junud itu maksudnya bala tentara, tapi yang maksudnya organ tubuh kita dalam zikir itu. Wa tuqawwi junudahu, dan memperkuat semua organ tubuh kita di dalam berzikir itu, hatta yatajalla al-haqqu ta'ala, sehingga yatajalla bertajalli al-haqqu ta'ala, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastawi, dan bertempat atau berada siapa Allah ala arsy Adam qalbi, ke arsy hatinya sang hamba, Bismillahirrahmanirrahim, dengan sifat Allah Ar-Rahim yang maha pengasih sayang. Sebagaimana firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima, wa kana, dan ada bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, rahima, ialah maha pengasih sayang. Istawa ala arsihil hissi, istawa ala arsihil hissi, karena karena istawa, berada atau bersemayam siapa Allah ala arsihil hissi, pada arsy-Nya Allah al-hissi, maksudnya di sini ya terasa, bismihi, dengan sifat Allah Ar-Rahman, sebagaimana firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan yang maha pengasih sayang berada di dalam arsy-Nya, dan yang maha pengasih sayang 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam. Untung yang bersemayam itu adalah Ar-Rahman, bukan Al-Qahhar, bukan Al-Jabbar, bukan Al-Jalal, tapi Allah tegaskan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bukan Al-Jabbar 'alal 'arsy istawa. Alhamdulillah. Fayasiru, maka menjadi siapa ad-dzakir, yakni orang yang berzikir, yadhkuru, berzikir siapa orang yang berzikir, dzikron, dengan satu pikiran atau dengan dzikron, dengan pikir, la iradata, yang tidak ada keinginan, lahu, bagi man, bagi ad-dzakir, fihi, di dalam zikirnya. Kalau untuk awal-awal seseorang berzikir karena ada yang dikehendaki, ada maunya, berdesek karep, ono karpin, itu awal-awal. Dan kalau sudah the power of zikir sudah menghujam dalam hatinya, zikirnya bukan karena ingin sesuatu, tapi zikirnya sudah karena kebutuhan, bukan mengharap kelancaran rezeki, kemudahan masalah dan sebagainya. Bagaimana kalau umpamanya dapat masalah? Dapat masalah bagi ahli zikir itu merupakan kenikmatan, itu tandanya bahwa Allah
menyayangi dia, hingga dia dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan cobaan, dengan ujian. Ada riwayat ulama sufi itu, ulama hakikat, kalau umpamanya dalam kurun waktu tertentu dia merasakan enak terus, badannya sehat terus, tidak pernah mendapatkan masalah, dia justru menangis. Apakah Allah sudah melupakan saya? Kenapa saya tidak pernah dicoba dengan rasa sakit? Kenapa kok saya tidak pernah dicoba dengan musibah, cobaan dan lain sebagainya? Karena dia tahu bahwa musibah, cobaan atau bala dari Allah tidak lain itu pertanda Allah mencintai dan sebagai tanda bahwa derajatnya akan dinaikkan. Semakin tinggi cobaan seseorang, maka akan semakin besar peluang, semakin tinggi maka akan semakin tinggi kedudukan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang tersebut. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau orangnya dalam waktu setahun tidak pernah sakit, enak-enak terus, ulama-ulama hakikat itu justru nangis, justru bersedih. Mereka bahagia ketika mendapatkan cobaan, balaan, ketika mendapat cobaan dan bala. Ini fayasiru yadhkuru dzikran la iradata lahu hatta bahkan lau taraka, jika pun meninggalkan siapa adzakir adzikro pada dzikir, maka tidaklah taraka meninggalkan kepada adzakir adzikru apa dzikir. Meskipun secara kasat mata dia tidak zikir, dia duduk, dia diam, dia kerja, dia melakukan aktivitas sebagaimana kebanyakan orang. Tapi kalau sudah ahli zikir, orang yang sudah terhujam di dalam hatinya the power of zikir, dalam kerjanya pun dia berzikir, bahkan dalam tidurnya pun dia berzikir. Dalam tidurnya dia berzikir. Setan itu lebih takut kepada orang alim yang tidur daripada kepada orang awam yang beribadah. Orang alim yang tidur, dia tidur dalam zikir. Dia berzikir, dia beribadah dalam tidurnya. Kebalikannya orang awam, meskipun dia beribadah, tapi ada sendal gurau di dalam ibadahnya. Alhamdulillah. Nah, ini anak sekalian. Kita ini adalah kalangan pemula. Ini ilmu dalam hakikat zikir. Itu sebabnya lihat saya perhatikan. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan dan tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan kalian sebelum berpikir, ayo hidupkan hati, ayo hadirkan hati kita. Karena saya yakinnya dari sekian banyak santri ini pasti ada 1, 2, 3, 10, 100 bahkan lebih yang insya Allah segera mendapatkan the power of zikir. Tidak sekarang, besok. Tidak besok, bulan depan, tahun depan, atau kapanpun. Saya yakin ada calon-calon ahli zikir, ahlullah di hadapan saya ini, baik putra maupun putri. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa
yang guru berzikir siapa al-dzakir bisirrihi dalam kerahasiaannya, dalam sirnya. Ada riwayat mengatakan ad-dzikrul khafi khairun min ad-dzikril jahri. Zikir dengan pelan-pelan, zikir dengan rahasia itu lebih baik daripada zikir dengan suara keras. Iya, itu untuk mereka yang sudah dapat the power of zikir. Tapi untuk para pemula jangan sok-sokan menganggap diri sudah dapat the power of zikir sehingga ketika berzikir apalagi. Jadi kalau ada waktu zikir kemudian diam tanya, kamu sudah dizikir kan? Bro, masih belum? Riwayat hadis itu adalah merujuk pada ahlul zikri, orang yang hatinya sudah terpancar the power of zikir. Kalau seperti kita sebagai pemula, maka selayaknya kita berpikir dengan bersuara supaya ketika kita mendengar masuk ke pikiran kita, terhujam ke hati kita. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la kita selalu setiap habis sholat punya peluang untuk berzikir. Yakinkan diri kita ini masih sangat hina sekali di hadapan Allah. Jangan sombong, yang lainnya berzikir diam, kurang. Itu tanda-tanda orang yang sombong di hadapan kita betul. Itu hatinya tertutup kan. Kita ada di hadapan Allah, yang lainnya berzikir kepada Allah, mengakui kehinaan diri. Dia malah menganggap teman-teman yang berzikir, apalagi sampai konversi soalin, musuh, itu setan. Itu setan. Yakinkan bisikan-bisikan yang jelekin teman, melihat orang yang berusaha untuk khusyuk. Ingat ya, saya mengatakan berusaha untuk khusyuk. Kita semuanya sedang berusaha untuk khusyuknya. Kita semuanya berusaha untuk menghadirkan hati dalam zikir kita, dalam doa kita. Semuanya, termasuk saya juga berusaha. Kalian juga seperti itu. Kita adalah santri di pondok pesantren yang selalu mengistiqomahkan bacaan zikir dan wirid. Kita harus bangga dengan hal ini.
kita mengandalkan zikir dan wirid. Doa kita selalu kita kepada Allah. Kita selalu berdoa dengan penuh kekhusyuan. Maksudnya berusaha untuk khusyuk, tadarruan, mutadzallilan. Apa yang mutadzallilan? Menganggap diri ini hina. Menganggap hina orang lain tidak boleh. Anggaplah diri kalian sendiri yang hina, tapi di hadapan Allah. Bukan menghinakan diri di hadapan sesama makhluk, itu maksudnya. Nangis di hadapan Allah, jangan menangis di hadapan makhluk. Ini yang dimaksud dari beberapa keterangan dalam penjelasan tafsiran ayat ini. Summa yasiru yanzuru bi sirrihi. Kemudian dia berpikir dalam keheningannya. Wa alamatuhu, dan ada tanda orang yang sudah bisa berpikir dalam keheningan. Simahu dzikrallahi lahu. Ada pun tandanya orang yang sudah bisa berpikir dalam keheningan itu, tandanya adalah simahu, ialah maksudnya yasma'u dzikrallahi lahu, dia bisa mendengar sebutan Allah kepada dirinya. Fokusnya ada. Ya Allah, mudahkanlah istri saya ya Allah. Baik ya hati, baik ya Allah. Dia mendengarkan suara Tuhan di dalam hening doa. Jadi para ulama hakikat itu ketika dia bermunajat kepada Allah, bukan mengharapkan bisa dikabulkan apa yang diminta, tapi lebih nikmat bisa mendengarkan dzikrullah lahu. Sebagai contoh dari sekian ribu orang ini, contoh ada presiden di depan kita, kemudian semuanya nyapa presiden. Ternyata presiden menjawab sapaan orang. Ada kebanggaan tersendiri kalau sudah disapa oleh presiden. Itu disapa presiden saja sangat bahagia, apalagi mendengar sapaan dari Allah. Apa mungkin iya di dalam kajian para ahli dzikri, dalam kajian ilmu hakikat itu seperti itu? Fokusnya ada. Faba'da angkana dhakiron, maka setelah ada siapa orang yang berzikir itu dhakiron sebagai subjek dalam zikir, yasiru, kemudian menjadi siapa orang yang berzikir madhkuron, sebagai objek dari zikir. Mula-mula dia menjadi subjek dari zikir yang melakukan zikir, sampai pada tingkatan selanjutnya dia yang menjadi objek di dalam zikirnya Allah. Nah, ini sudah tingkatan walul yang tinggi. Mula-mula bagaimana? Yang mula-mula seperti itu, berpikir dengan lisan dan berusaha untuk utur dengan cara ya. Caranya berpikir bagaimana? Bil lisan, kemudian dengan hati dan melihat diri ini kita di hadapan. Ingat ya, melihat diri ini hanya hina di hadapan, bukan menganggap diri ini hina di hadapan sesama makhluk. Itu perlu dicatat. Orang yang sudah bisa
menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka orang itu pasti tidak akan pernah dan tidak akan sudi menghinakan dirinya di hadapan sesama makhluk. Kalau dia sedikit-sedikit selalu menghina, selalu menganggap rendah dirinya di hadapan pejabat, di hadapan orang yang berkuasa ini, itu tanda-tandanya dia sombong di hadapan Allah. Kalian mau termasuk yang sombong di hadapan Allah atau hina di hadapan Allah? Ini bedanya. Hanya orang yang menghinakan diri di hadapan Allah sajalah yang akan tidak sudi menghinakan dirinya di hadapan sesama makhluk. Tapi kalau kepada orang tua kita tidak mungkin menghinakan anaknya. Kita takdim ke orang tua bukan lantas menghinakan diri kita, tapi memang kewajiban kita untuk takdim dan tawaduk kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada guru-guru, ustaz, pengasuh kamar. Itu kewajiban. Itu etika. Bedakan antara memuliakan dengan menghinakan diri. Kita memuliakan orang yang lebih tua bukan berarti menghinakan diri. Tapi untuk Allah kita memuliakan Allah sekaligus menghinakan diri kita. Wallahu, dan adapun Allah dzakirun lana, menyebut siapa Allah, dzakirun lana, menyebut wallahu, dan adapun Allah dzakirun, ialah menyebut lana kepada kita ala dawami, secara kontinu, terus menerus. Wa musallin alaina, dan Allah juga memberikan rahmat, bersolawat alaina kepada kita ala dawami, secara terus menerus. Sebagaimana firman Allah, ya, Allah berfirman, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Walladzi, dan dialah Allah, alladzi yang yusalli, bersolawat siapa Allah, alaikum pada kalian, wa malaikatuhu, dan juga para malaikat Allah. Wal fi'il mudhari' fi yusalli, dan adapun fi'il mudhari' dalam kata yusalli di sini yufidu dawam, itu bermakna terus menerus, fil akhir, baik dalam waktu saat ini wal mustaqbal, dan di waktu yang akan datang. Sekarang berpikir, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, terus menerus di waktu yang akan datang berpikir juga, ingat kepada kita. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, ana adapun saya, inda dhanni, bergantung pada prasangka abdi hambaku bi, kepada saya. Saya ini tergantung bagaimana hambaku menyangka saya. Wa ana, dan adapun saya, ma'ahu, bersama dengan hambaku itu, ina, ketika yadkuruni, dia berpikir ni, kepadamu.
kalau berpikir siapa hambaku itu ni kepadaku fi nafsihi dalam dirinya hambaku itu dzakartuhu maka berpikir siapa aku maka mengingat siapa aku pada hambaku itu fi nafsi dalam hatiku wa in dzakaroni dan jika kalau berpikir siapa hambaku itu ni kepadaku fi malain ini saya maknai untuk lebih mudahnya fi malain di halayak atau di depan publik dia nggak malu berpikir dia nggak malu mengakui seorang muslim yang senang zikir begitu sekarang ya sekarang gereja sesama hadirin sama dewasa udah kadang-kadang jatuh untuk melafalkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah itu menjadi satu yang memalukan, menjadi sesuatu yang memalukan dan kelihatan abu. Ya Allah. Ya. Lucu ada satu atau lihat satu yang takut. Subhanallah. Itu seperti sesuatu yang sudah mulai abu, seperti aneh. Kalau bukan santri yang mentradisikan kebiasaan ini di luar, siapa lagi? Apakah kalian akan terbawa dengan tradisi di mana mereka tidak terbiasa dengan ucapan astagfirullah? Subhanallah. Justru yang keren itu ketika ucap, nama kita lagi memang. Tapi kalau anak-anak SMP kelas 3 yang sering saya dengar ketika ada sesuatu yang bagus, ketika kemarin lihat expo banyak ucap alhamdulillah subhanallah. Terima kasih ya. Alhamdulillah sudah bangun. Ayo berangkat ke masjid. Oh dia. Subhanallah sebagai pengamal bisa. Coba ini dan ini bisa dimulai dari cacat-cacat dan pengasuhnya juga. Ketika ada anggotanya yang sudah aktif, subhanallah. Jangan malah diajarin kalimat-kalimat yang seperti tadi itu. Ya, coba kita pikirin ya. Jadilah kalian sebagai trendmaker untuk masalah kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Bisakah kalian mempengaruhi teman-teman kalian yang gak pondok, yang biasanya sedikit dirubah dengan subhanallah dan saya sedang usul apa kalimat-kalimat yang biasa dikabarkan yang maksud astagfirullahaladzim. Apa lagi? Ya, anak-anakku diakui atau tidak dan kalian saya yakin sadar kalimat-kalimat pujian untuk ungkapan yang respect itu sudah menjadi sesuatu yang sangat tak ingin membobokan.
bapak dan ibu tetap turun. Wahai ayahku, kalau bukan saya sebagai putramu yang menyiksa di alam bawahnya, membiasakan kalimat-kalimat mulia ini, siapa lagi wahai ayahku? Diberikan baju baru sama orang tuanya, kurang sesuai dengan keinginan kalian. Innalillah. Ini baju baru untuk lebaran. Allah ya, repot-repotnya. Saya sudah cukup ya. Nggak usah repot-repot beli baju baru satu ya. Kalau bisa 3. Maksudnya ada makanan. Adakah di antara kalian yang berani besok ketika liburan bilang orang tuanya, ya ibu, wah kalian manggilnya Debbie atau ya? Papa, Mbok apa? Ayahnya dipanggil papa, ibunya dipanggil Bu, atau bunda, apa? Adakah nanti yang berani bilang orang tuanya, ayah, ibu, sudah banyak, saya banyak mendapatkan ilmu selama Ramadan. Mula-mula sebagai anak, saya tidak ingin selalu membebani orang tua. Terus apa nak? Bismillah, biarkan saudara-saudara saya mengharapkan baju-baju, tapi untuk saya, Bismillah nggak usah. Terus akhirnya ini gimana nak? Saya liburan cuma nggak sampai sebulan, biarkan saya fokus dan menelaah dari pengajian kemarin dan menambah terus saya. Jangan ganggu saya dengan hati. Jauhkan remote ini dari hadapan saya. Ganti dengan ruling dan bantal ya Allah. Allahumma sholli ala Jadi sesuatu yang lucu kalau kalian sebagai anak ngomong gitu orang tua kita menjadi sesuatu yang lucu. Kenapa? Hampir mustahil rasanya seperti santri-santri seusia kalian itu mau tidak minta baju baru ke orang tua. Genopo betul. Ayah dan ibu saya, apa wahai anakku tersayang? Selama ini, selama di pondok, saya sebagai putramu selalu patuh dengan aturan pondok, mengikuti perintah pengasuh kamar, mengikuti perintah guru, kiai dan ustaz-ustaz. Sekarang izinkan saya sebagai anak 100% akan mematuhi setiap apa yang dikehendaki oleh bapak dan ibu. Jangan sampai membangunin saya akan bangun duluan. Ternyata betul, mau dibangunin sama orang tuanya di kamar, kalian sudah sholat tahajud. Datang penjajah pakaian dan rumah, nah sini nak. Alhamdulillah, saya sudah cukup dengan apa adanya. Itu baru santri al-munau. Mungkinkah kita akan bertemu
Yang penting bisa bermanfaat. Yang penting ketika liburan nanti bisa mengamalkan ini. Amin Allahumma. Nah, pas kamu ada yang rezeki memang khusus untuk bagi kamu lebaran, biarlah aku untuk kebutuhan yang lain saja. Anakku ini sudah terlalu banyak berpikir selama pondok. Biarkanlah hiburan ini menjadi momentum bagi putramu ini untuk membahagiakan bapak ibu. Bisa? Bisa?